Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cika Mariska Tipahona, mahasiswa program studi PJJ Ilmu Komunikasi dari Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan suatu isu yang saya angkat guna memenuhi nilai ujian akhir semester saya kali ini. Judul yang saya gunakan adalah boikot, pro dan kontranya, serta positif dan negatifnya. Kepedulian terhadap Palestina mencangkup berbagai aspek, dari solidaritas internasional hingga tindakan konkret yang mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk keadilan dan hak asasi manusia. Isu Palestina adalah masalah yang melibatkan konflik politik, kemanusiaan, dan hak-hak sipil yang mendalam. Dan meresponsinya memerlukan pemahaman yang mendalam serta komitmen untuk perubahan. Mendukung Palestina adalah tindakan yang mencerminkan kepedulian terhadap hak asasi manusia dan keadilan internasional. Genosida yang terjadi di Palestina tentunya membuat banyak orang dari berbagai kalangan geram. Hal ini memicu munculnya suatu gerakan boikot terhadap brand dan produk yang terafiliasi dengan Israel. Pro dan kontra tentunya terjadi. Sebagian kalangan beranggapan bahwa boikot adalah suatu tindakan yang diharapkan dapat menekan Israel secara ekonomi. Namun, sebagian dari kalangan juga beranggapan bahwa boikot justru merusak perekonomian Indonesia itu sendiri. Sebagai contoh, salah seorang pengguna media sosial X yang dulunya adalah Twitter mengaku kurang setuju dengan aksi boikot guna mendukung Palestina. Melainkan ia lebih memilih jalur penyumbangan donasi ketimbang menolak untuk membeli produk-produk dari perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. Seperti yang kita tahu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap pejuang Palestina. Fatwa tersebut mengatakan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya adalah wajib. Sedangkan mendukung agresi Israel terhadap Palestina hukumnya adalah haram. Dari Detik News, fatwa MUI tentang produk Israel. Boikot seringkali menarik perhatian internasional terhadap situasi yang ada di Palestina. Dengan adanya kampanye boikot, lebih banyak orang menjadi sadar akan konflik Israel-Palestina dan ketidakadilan yang terjadi. Kesadaran ini dapat memicu diskusi global yang lebih luas dan mendalam mengenai hak asasi manusia dan kebijakan luar negeri. Tekanan dari masyarakat sipil dapat memotivasi negara-negara untuk mengadopsi kebijakan luar negeri yang lebih mendukung resolusi konflik atau sanksi terhadap Israel, serta meningkatkan upaya diplomatik untuk mencapai solusi damai. Dengan akhir keputusan bahwa tanah yang sedang dijajah adalah tanah milik Palestina. Pada dasarnya, aksi memboikot tentunya memiliki dampak negatif dan positif. Dari sudut pandang negatif, boikot akan mengganggu kestabilan ekonomi dan juga berpengaruh terhadap lapangan pekerjaan. Namun di sisi lain, dampak positif yang dijalani adalah berkembangnya ekonomi lokal, munculnya produk-produk lokal sebagai pengganti produk yang diboikot dapat meningkatkan produksi serta pemberdayaan masyarakat yang tentunya dapat memperluas lapangan pekerjaan. Boikot memberikan bentuk dukungan moral terhadap masyarakat Palestina. Ketika individu atau organisasi memilih untuk tidak membeli produk dari perusahaan yang terafiliasi dengan Israel atau yang beroperasi di wilayah pendudukan, mereka menunjukkan solidaritas dengan perjuangan Palestina dan mendukung hak-hak mereka. Ini tentunya dapat memberikan dukungan moral bagi rakyat Palestina dan organisasi-organisasi mereka. Dengan adanya boikot, perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan bisnis dengan Israel
atau yang beroperasi di wilayah kependudukan dapat merasakan dampak ekonomi. Penurunan penjualan atau tekanan dari konsumen dapat memaksa perusahaan-perusahaan itu untuk mengevaluasi kembali keberadaan mereka di wilayah tersebut, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kebijakan dan praktik mereka. Boikot produk terafiliasi Israel adalah alat yang efektif untuk menimbulkan kesadaran dan mendukung perjuangan Palestina dengan meningkatkan pemahaman publik, mengunggah kepedulian konsumen, mendorong dialog, menekan perusahaan dan pemerintah, serta membangun solidaritas internasional. Boikot dapat memainkan peran penting dalam memajukan perjuangan untuk keadilan dan hak asasi manusia. Meskipun kontroversial, boikot menyediakan jalur bagi individu dan kelompok untuk berkontribusi pada perubahan melalui tindakan yang terinformasi dan berdampak. Pada konsepnya sendiri, memboikot produk luar negeri untuk mendukung pengembangan produk lokal adalah strategi yang dilakukan dengan cara mengurangi atau menghentikan pembelian barang-barang impor dan sebaliknya, mendukung produk yang diproduksi dalam negeri. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memperkuat industri lokal, meningkatkan penggunaan sumber daya domestik, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi lokal. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah dari Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Free Palestine.